kami akan menjelaskan tentang aborsi dalam hukum kesehatan Indonesia dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Ari Budiarti, SH, M.Hum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu aborsi, jenis-jenis aborsi, dan aspek hukum dalam aborsi. Aborsi adalah prosedur medis untuk mengakhiri kehamilan yang dapat dilakukan dengan cara obat-obatan atau disebut juga dengan aborsi medis, dan prosedur beda atau disebut juga dengan aborsi bedah. Nah, apa saja jenis-jenis aborsi? Yang pertama adalah abortus spontan atau keguguran alamiah. Di sini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah abortus imminens, yaitu pendarahan bercak ancaman terhadap kehamilan. Kehamilan masih bisa dipertahankan. Yang kedua, abortus incipiens, yaitu pendarahan ringan hingga sedang, hasil konsepsi masih di cavum uteri. Proses abortus sedang berlangsung. Yang ketiga adalah abortus incomplete, yaitu sebagian hasil konsepsi telah keluar dari cavum uteri. Selanjutnya adalah abortus complete, di mana seluruh hasil konsepsi telah dikeluarkan. Yang kedua adalah abortus buatan atau disebut juga dengan abortus provocatus. Di sini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah abortus provocatus medicinalis. Dilakukan dokter atas indikasi medis, tujuannya untuk menyelamatkan jiwa ibu. Dan ini adalah aborsi legal dengan syarat. Yang kedua adalah abortus provocatus criminalis, yaitu tindakan tidak legal atau kriminal tanpa indikasi medis. Di sini adalah ilegal dan kriminal, tidak ada syarat yang mengaturnya. Yang ketiga adalah abortus tidak aman atau unsafe abortion, yaitu terminasi kehamilan oleh pelaksana tanpa keahlian dan prosedur standar aman, membahayakan keselamatan jiwa pasien. Yang keempat adalah abortus infeksiosa, di mana abortus disertai komplikasi infeksi, penyebaran virus atau kuman dapat menimbulkan septikemia, sepsis, dan peritonitis. Selanjutnya adalah retensi janin mati atau misset abortion, di mana pendarahan pada kehamilan muda dengan retensi hasil konsepsi yang telah mati hingga 8 minggu atau lebih. Selanjutnya adalah aspek hukum dalam aborsi. Aspek hukum ini ada pihak yang dapat dihukum siapa saja. Yang pertama adalah ibu yang melakukan tindakan aborsi tersebut. Yang kedua adalah dokter, bidan, dukun, dan atau orang yang membantu. Yang ketiga adalah orang yang mendukung terlaksananya proses aborsi tersebut. Nah, apa saja sanksi pidana dalam KUHP-nya? Ada beberapa pasal yang mengaturnya, yaitu ada pasal 346, di mana pelakunya adalah ibu yang menggugurkan sendiri. Sanksinya adalah penjara 4 tahun. Yang kedua adalah 347 tanpa persetujuan ibu, penjara 12 tahun, 15 tahun jika ibu meninggal. Yang selanjutnya adalah 348 dengan persetujuan ibu, penjara 5,5 tahun, 7 tahun jika ibu meninggal. 349 tenaga medis membantu, pidana 1/3, sepertiga, dan pencabutan hak praktik. Selanjutnya adalah alasan umum aborsi ilegal, yaitu ada kehamilan di luar nikah, beban ekonomi, tidak ingin ada anak lagi, atau akibat incest. Baiklah, itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan diberikan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan dan pengawasan hukum aborsi. Yang pertama, ada dasar hukum, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 dan 76. Kapan aborsi legal? A. Indikasi kedaruratan medis. Yang pertama, mengancam nyawa ibu dan atau janin. Yang kedua, janin menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan. Yang ketiga, yaitu cacat tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi hidup. Lalu yang B, kehamilan akibat pemerkosaan. Yang pertama, karena menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Lalu ada syarat pelaksanaan aborsi legal. Adapun syarat dan ketentuan, lalu ada waktu pelaksanaan, yaitu selama 6 minggu kecuali kedaruratan medis. Lalu ada pelaksana tenaga medis atau tenaga kesehatan bersertifikat. Lalu ada persetujuan ibu hamil ataupun izin dari suaminya, kecuali korban pemerkosaan. Lalu ada konseling wajib pra dan pasca tindakan. Lalu ada fasilitas layanan kesehatan
yang memenuhi syarat Menkes. Lalu, yang keempat, yaitu tentang pengawasan hukum aborsi. Di mana yang pertama A, pengawasan administratif. Yaitu yang pertama, Menteri Kesehatan menetapkan sertifikat tenaga kerja yang berwenang. Lalu yang kedua ada standar fasilitas layanan kesehatan. Lalu adapun sanksi yaitu pencabutan izin praktik atau operasional. Lalu yang B ada pengawasan prosedural. Itu yang pertama ada konseling wajib, di mana pratindakan adalah informasi, prosedur, dan risiko. Yang kedua ada pasca tindakan, di mana ini adalah pemulihan psikologis dan fisik. Yang ketiga dilakukan konselor yang bersertifikat. Lalu yang kedua ada dokumentasi wajib. Yang pertama yaitu persetujuan tertulis atau informed consent. Lalu yang kedua ada izin suami kecuali korban pemerkosaan. Lalu yang ketiga ada dokumentasi medis lengkap. Lalu yang keempat ada bukti laporan pemerkosaan jika ada. Lalu ada pun bagian yang ketiga tentang batas waktu, di mana minimal 6 minggu dari hari pertama haid terakhir, di mana pengecualiannya yaitu kedaruratan medis tidak terkait dengan waktu. Lalu ada C tentang pengawasan penegakan hukum, di mana yang pertama ada sanksi pidana ibu yang melakukan aborsi ilegal. Lalu yang kedua ada tenaga kesehatan yang melanggar ketentuan. Lalu yang ketiga ada pihak yang membantu aborsi ilegal. Adapun larangan promosi aborsi yaitu dalam pasal 535 KUHP, di mana dilarang mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tentang sarana aborsi dengan sanksi kurungan 3 bulan atau denda. Yang ketiga ada pengawasan etika profesi, di mana ada IBI yaitu mengawasi dokter, IBI mengawasi bidan dengan sanksi yaitu teguran hingga pemecatan dari organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll